Baik, untuk efisiensi waktu, selanjutnya kami persilakan Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa' bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لكل ما تحبه وترضاه فإنك ولي ذلك والقادر عليه. Pemirsa sekalian, peserta dan pemirsa konsultasi syariah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita tak pernah lepas lisan kita bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala fi kulli halin wa ala kulli hal. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan lapang dan juga senantiasa memuji Allah meskipun dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan ujian. Karena kita sebagai hamba-hamba Allah dalam keadaan bagaimanapun, kapanpun dan dimanapun kita selalu mendapatkan curahan dan aliran nikmat dari Allah. Ya. Bahkan selama kita masih hidup, selama kita masih bernafas, maka selama itu pula nikmat Allah selalu mengalir dan selalu kita rasakan. Maka tidak ada alasan bagi seorang hamba kecuali untuk senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah fi kulli halin wa ala kulli hal. Uh, Kemudian tentunya di malam yang Jumat ini, Masya Allah, malam yang berkah, tentu kita banyak bersalawat uh, kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sunnahnya menjadi ilmu pelita yang menuntun kehidupan kita ya, di dunia ini. Baik dalam perkara-perkara ukhrawi, begitupun dalam perkara-perkara duniawi. Ya. Semuanya ada ilmunya, ada tuntunannya uh, dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pelita penuntun kita dalam setiap urusan, setiap sisi dan aspek kehidupan kita di dunia ini. Dan sebagai umat Rasulullah, tentunya kita selalu berusaha ya, untuk ittiba, untuk selalu berpedoman, mengikut kepada sunnah-sunnah beliau. Iya. Kalau bukan kita yang menghidupkan sunnah, kalau bukan kita yang mengikuti sunnah Nabi, maka siapa yang akan mengikuti dan menghidupkan sunnah itu? Kemudian juga sunnah itu adalah syariat yang merupakan hajat, ya, hajat manusia. Manusia butuh dengan sunnah itu. Manusia butuh dengan tuntunan dalam hidupnya. Ya. Mengenai segmen pembahasan kita malam ini, malam Kamis Jumat itu segmen muamalah. Ya. Sebelum kita sharing dan diskusi tentang berbagai hal yang dipertanyakan, kami akan memberikan mukaddimah tentang satu sisi dan satu aspek yang menjadi cakupan muamalah, yaitu muamalah itu satu jenis interaksi yang terjadi antara satu manusia dengan manusia yang lain, ya, karena manusia ini adalah makhluk sosial, ya, makhluk sosial yang kemudian menyinggung atau mencakup hal yang sifatnya ekonomi, ya, finansial, maka dalam kehidupan sosial manusia
dalam pemenuhan hajat-hajatnya, kadang kita menghadapi atau manusia itu menghadapi kondisi, situasi di mana Allah berikan ujian-ujian kehidupan, ya, dalam sisi ekonomi. Ada masa, ada waktu, ada kondisi di mana seseorang menghadapi keadaan atau ujian kesulitan ekonomi dalam rangka memenuhi hajatnya, ataukah dalam rangka kesulitan ekonomi karena menghadapi sebuah kondisi yang dia harus hadapi yang sifatnya finansial. Ada kewajiban-kewajiban yang mesti diselesaikan, ada masalah-masalah yang sifatnya finansial yang perlu dihadapi dan diselesaikan, ataupun ada hajat-hajat yang sifatnya finansial yang butuh dipenuhi, ya. Dan di mana keadaan itu di waktu itu atau dalam keadaan tertentu, kadang manusia mengalami kesulitan untuk memenuhi hajat itu atau menghadapi kesulitan untuk menyelesaikan kewajiban finansial itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, membuka pintu-pintu kemudahan dalam situasi-situasi seperti itu. Ada namanya al-mudayanah, al-qard, ada namanya saling utang mengutangi, ya, berutang dan mengutangi, pinjam dan meminjamkan, ya, ini semua adalah bagian dari akad-akad muamalah yang menjadi pintu-pintu kemudahan bagi yang membutuhkan dan menjadi pintu-pintu kebaikan dan pahala bagi yang ingin memberikan kebaikan lewat itu. Ya, orang yang kesulitan menjadikan pintu utang ini sebagai salah satu pintu solusi. Ya. Di satu sisi, agama kita dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan utang atau mengutangi itu sebagai jalan-jalan kebaikan bagi orang yang mampu dan diberikan kelonggaran, maka dianjurkan untuk menolong saudaranya yang berada dalam kesempitan, ya, ketika saudaranya meminta bantuan atau membutuhkan pertolongan darinya, ya, dalam hal finansial dan dia mampu untuk melakukan itu. Nah, namun ada fenomena memang, ya, kita tahu bahwasanya meminjamkan itu adalah akad ihsan, akad kebaikan yang pahalanya besar, ya. Orang yang mengutangi itu, ya, walaupun akan dikembalikan uang yang diutangkan itu, tapi dia bernilai sedekah, ya, bernilai separuh sedekah. Orang yang mengutangi untuk membantu meringankan kebutuhan dan hajat saudaranya yang terdesak, maka orang yang mengutangi itu terhitung sebagai orang yang bersedekah dengan nilai separuh dari apa yang ia pinjamkan. Nah, ini kebaikan tentunya, dan kita dianjurkan untuk itu. Dan kadang manusia berbalas dan berganti kondisi, di mana kadang ia dalam keadaan lapang, ada waktunya manusia dalam keadaan sempit dan dia pun membutuhkan hal yang sama. Sehingga inilah kenapa disunnahkan dan memiliki pahala yang besar bagi kita yang mampu untuk memberikan utang. Namun di sisi lain, yang kita ingin bahas pada kesempatan inilah lebih spesifik kepada sisi dari orang yang punya hajat untuk berutang. Ya. Ada adab adab yang perlu diperhatikan bagi orang yang hendak berutang. Ya. Yang pertama bahwasanya utang itu adalah pintu yang dibuka dalam keadaan tertentu, bukan pintu yang bebas, ya, dilewati begitu saja. Ya, artinya kita tidak boleh dengan mudah membuka pintu utang itu. Pintu utang itu hanyalah solusi ketika seseorang dalam keadaan sulit, dalam keadaan darurat, atau dalam keadaan punya hajah yang masah, punya hajat yang mendesak, yang dia tidak bisa selesaikan sendiri dalam bentuk finansial itu, maka dia bisa mencari solusi salah satunya dengan
berutang. Kalaupun tidak ada sesuatu yang bisa dijual untuk menjadi solusinya, maka salah satu solusi yang lain adalah dengan meminjam. Ya. Itu yang pertama. Maka jangan kita mudah-mudah berutang kalau tidak dalam keadaan butuh atau butuh yang sangat atau mendesak. Artinya mengutang dalam keadaan tidak dalam keadaan butuh itu dilarang atau sangat-sangat dianjurkan untuk dihindari. Jangan berutang kalau tidak butuh, ya, bahkan dilarang. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berutang ini karena dia dalam keadaan butuh pertolongan, ya, maka dia minta bantuan. Orang yang mengutangi adalah orang yang memberikan kebaikan dalam bentuk bantuan mengutangi. Maka tidak boleh ada akad-akad ataupun kesepakatan yang menghasilkan keuntungan dari proses utang mengutang itu. Iya. Karena ini adalah akad ihsan, akad kebaikan, akad pertolongan. Bukan untuk mencari keuntungan ataupun kasab, bukan untuk mencari keuntungan ataupun profit. Maka ini nirlaba, non profit ya, non profit oriented. Tidak boleh orientasinya mencari keuntungan. Ya. Ini dari sisi yang mengutangi. Begitupun dari sisi yang mengutang, tidak boleh menawarkan karena mungkin terdesak di cara lain supaya orang tertarik untuk mengutanginya. Dia menawarkan keuntungan-keuntungan kepada orang yang siap mengutanginya. Ini pun tidak boleh dilakukan. Ini di antara adab orang yang berutang. Tidak boleh mengiming-imingkan orang kepada orang yang ingin dipinjam uangnya dengan iming-iming keuntungan jika ia memberikan pinjaman. Tidak boleh. Sekali lagi, karena kalau dia mengiming-imingkan keuntungan, maka terjadi transaksi ya yang sifatnya profit oriented, orientasi keuntungan ataupun profit. Sedangkan ini ya bukan babnya, bukan pintunya untuk mencari keuntungan. Ya, baik yang mengutangi ataupun yang mengutang. Orang yang mengutang ini sudah terdesak, sudah kesulitan. Ya, maka jangan lagi ia kemudian semakin menggelincirkan kakinya ke dalam kesulitan yang lebih dalam. Itu yang pertama. Ya, itu dilarang. Sudah sulit, kemudian semakin menyulitkan diri. Ini dilarang. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Tidak boleh. Allah katakan, wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu. Ya, jangan kalian uh, menjerumuskan diri-diri kalian, jangan menjerumuskan tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Artinya kalau kita menjerumuskan diri kita ke dalam hal yang sulit, kesulitan, menjerumuskan dalam masalah, maka itu terlarang. Orang yang mengutang sudah sulit, maka jangan lagi mencari solusi yang semakin menenggelamkan. Ya, ini dari sisi yang mengutang. Yang kedua pun dari sisi yang mengutangi, jangan pernah menerima tawaran itu. Kalaupun terbetik dalam hati kita niat untuk membantu, maka tepis jauh-jauh. Bahkan kalau perlu ingatkan saudaranya mengutang itu agar tidak menginginkan keuntungan. Katakan bahwasanya ini adalah bantuan kebaikan yang tidak boleh mengambil keuntungan. Ya, akad kebaikan, akad pertolongan yang tidak boleh mengambil keuntungan. Bagaimana tidak pantas ya seorang muslim mengambil keuntungan dari saudaranya yang dalam keadaan sulit. Ya. Ini yang kedua. Jadi pastikan bahwasanya ketika akan berutang tidak ada iming-iming keuntungan dari proses utang piutang itu. Baik ditawarkan oleh orang yang mengutang supaya mudah orang mengutanginya, ataupun dari pihak yang mengutangi yang mempersyaratkan siap mengutangi jika ada keuntungan. Ini tidak boleh karena menjadi riba duyun, menjadi riba duyun, riba utang piutang, dan inilah riba jahiliyah, ya, riba yang sudah berumur ribuan tahun, yang dilarang dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hal yang paling penting juga adalah kalau utang piutang itu terjadi, maka sesungguhnya uh, apa orang yang kesulitan tadi telah mendapatkan kebaikan dari saudaranya yang mengutangi. Maka hendaknya
Ini tidak mudah. Tidak mudah orang mengeluarkan hartanya, termasuk mengutangi. Jika ada orang yang bersedia mengutangi, maka sebagian ulama mengatakan dia sudah selesai dengan dunianya. Ya. Kalau ada orang yang mudah mengutangi, apalagi dalam jumlah yang tidak sedikit, maka orang itu adalah orang yang baik, orang beriman yang sudah selesai dengan dunianya. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Artinya itu kebaikan yang luar biasa dari seseorang yang mau mengutangi. Maka hendaknya orang yang berutang ini punya adab. Dimulai dari apa? Dimulai dari hatinya, dari dirinya. Ketika ia telah mendapati saudaranya bersedia untuk memberikan bantuan utang kepadanya, maka hendaknya dalam hati dia diniatkan hati yang ikhlas dalam menerima bantuan itu dan punya tekad bulat dalam hatinya untuk mengembalikan harta itu ketika ia dalam keadaan mampu. Ini poin penting. Yang kita ingin bahas pada poin yang ketiga, lebih stressing pada poin yang ketiga ini, bahwasanya orang yang berutang ketika sudah bersedia orang mengutanginya, maka hendaknya dalam dirinya ada niat dan tekad yang kuat dan bulat untuk mengembalikan uang yang ia pinjam. Ini penting, pemirsa sekalian, karena dari niat yang baik itu, ya, akan menjadi pintu-pintu kebaikan setelahnya, yang dimana Allah akan memudahkan urusannya agar ia dimampukan oleh Allah untuk menyelesaikan utang tersebut. Ya. Bahkan sebelum, ketika niat itu sudah ada sejak awal, ketika dia kesulitan kemudian meminjam, maka ketika dia meminjam itu dan punya niat, tidak ada niat buruk. Nah, niat buruk yang kami maksud di sini adalah niat bahwasanya hanya ingin memanfaatkan orang, meminjam uangnya orang, tapi tidak ada niatan untuk mengembalikannya. Yang penting ambil kesempatan, dapat uang orang dipinjam, masa bodoh selanjutnya. Ini naudzubillah. Ya. Maka harus ada niat dalam hati seorang yang meminjam untuk mengembalikan uang itu. Yes. Kenapa? Satu, bahwasanya ketika orang mengembalikan, apalagi pada tempo tertentu yang telah ditentukan, dan itu sebaiknya ditentukan temponya, jatuh temponya, maka ketika orang itu mengembalikan sebagaimana waktu yang telah ditentukan, maka itu adalah bentuk balasan kebaikan kepada orang yang telah membantu. Dia telah menyerahkan hartanya untuk membantu kita, maka ketika kita mengembalikan sesuai dengan waktunya, maka itu sudah menjadi salah satu bentuk dan manifestasi balas kebaikannya, membalas kebaikan. Ya, itu. Kalaupun kemudian ada kelebihan ataupun kebaikan yang mengikut sebagai bentuk balas budi, maka tidak ada masalah. Ya. Selama itu sesuatu yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya, tapi yang kemudian muncul inisiatif belakangan dari pihak meminjam sebagai bentuk balas budinya, maka Nabi SAW tidak permasalahkan. Khiyarukum ahsanakum qadaan. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar utangnya. Ya, Nabi katakan orang baik itu, dan sebaik-baik kalian adalah mereka yang paling baik dalam membayar dan menyelesaikan utang. Nah, kenapa penting poin ketiga ini? Penting menghadirkan hati yang ikhlas meskipun kita pada posisi mengutang, tapi orang berutang pun harus punya uh, hati yang ikhlas dalam berutang, ikhlasnya dalam niat untuk bermaksud untuk mengembalikan, bukan untuk pura-pura, kalasi, bale-bale tidak bisa kembalikan, ya, ya, dengan berbagai alasan. Ya. Kenapa? Ya, kalau ada orang yang sejak awal mengutang karena untuk menyelesaikan masalahnya karena keterdesakannya lantas punya niat itu, maka Nabi katakan Allah permudah urusannya. Ya. Ini diantara salah satu fungsi dan peran yang kuat dari niat seorang hamba. Peran dan efek dari sebuah niat yang karena Allah dan sebuah efek dari niat yang salihah, niat yang baik, maka orang yang punya niat baik seperti itu dalam urusan apapun, maka Allah akan memudahkan urusan-urusannya, termasuk dalam niat untuk membayar utang. Dengan itu, maka dia akan
Allah mudahkan urusannya. Jadi orang yang punya niat untuk membayar utangnya, mungkin saat ini ada yang sudah berutang 1 tahun, mungkin 2 tahun, janjian menyelesaikan setahun, sudah 2 tahun belum selesai-selesai juga. Nah, sampai 3 tahun ditagih terus umpamanya. Maka yang perlu diluruskan adalah niatnya. Kita sebagai orang yang berutang, kalau punya utang dan berutang, supaya utang itu mudah selesai, maka kembalikan dulu ke dalam hati kita. Tata dulu niat kita dan hati kita berkenaan dengan utang itu. Dan mintalah kepada Allah, ya Allah, mudahkan aku untuk menyelesaikan utang itu. Saya mau. Dan kalau memang keinginan itu murni dan betul-betul tulus dari dalam kita, diri kita untuk menyelesaikan utang itu, maka Allah akan mudahkan. Bahkan Allah akan mengambil alih penyelesaian itu. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah dan riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu wa man ya'khudhuha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Ya. Siapa man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha, siapa yang mengambil harta manusia, dalam hal ini meminjam, yang mengambil harta saudaranya, yuridu ada'aha, dan dia punya niat untuk mengembalikannya, addallahu anhu, Allah akan menyelesaikan utang itu. Jadi Allah. Jadi ada orang memang betul-betul dia berutang karena betul-betul terdesak, bukan karena maunya sekedar berutang, dan dia sebenarnya tidak mau berutang, cuma keterdesakannya dia berutang, dan dia punya tidak merasa nyaman dengan utang itu, dan dia berusaha supaya betul-betul bisa mengembalikan, maka Allah akan menyelesaikan utang itu. Masya Allah. Tapi kalau ada orang yang berutang, ya, mengambil harta orang dalam artian mengutang, yuridu itlafaha, tapi dia hanya sekedar ingin memakai uang itu saja, tidak ada niatan untuk menyelesaikan. Dan memang ada orang tipe seperti ini. Ya. Ada orang pinjam kiri kanan, di satu circle, satu komunitas dia sampai minjam-minjam, tiba-tiba menghilang, singgah lagi ke circle lain, ke komunitas lain, di sana pinjam-pinjam lagi, habis itu menghilang lagi, nanti 2 tahun 3 tahun ke depan muncul lagi di circle yang awal. Sehingga seakan-akan terlupa itu utang. Ada orang seperti itu, suka pinjam kiri kanan, tetapi dia meminjam tidak ada niatan dalam hatinya untuk menyelesaikan, hanya sekedar ingin mengambil harta saudaranya dan memanfaatkan harta saudaranya. Paling kalau saya minta sama dia 1 juta, 1 juta bagi dia itu bukan hal yang besar, minta dulu. Ada juga yang lebih rendah, minta 100 bukan hal yang agak besar. Ada istilah sekarang, adakah, ya kan? Adakah, adakah 100, pinjam dulu. Dengan mudahnya, ya. Padahal dia tidak merasa ini. Akhirnya, karena dia anggap kecil, dia lupakan. Ya, ini karena dia memudah-mudahkan untuk mengutang. Nah, ada memang tipe orang seperti ini. Kalau dia ya'khudhu amwalan nas yuridu itlafaha, niatnya memang untuk hanya sekedar memanfaatkan harta itu dan tidak ada niatan untuk mengembalikan, atlafahullah, ini atlafahullah, ngerinya adalah Allah akan merusak apa yang ada sama dia. Atlafa itu artinya menghabiskan atau merusak. Ada orang mengambil, meminjam harta orang untuk dihabiskan, ya. Talaf itu juga bisa merusak atau menghabiskan. Atlafahullah, kalau orang seperti ini niatnya, maka atlafahullah, Allah akan menghabisinya. Ya, maksudnya di sini Allah akan menghabisinya, Allah akan merusaknya. Apa yang dia miliki tidak berkah, harta yang dia miliki banyak hak-hak manusia yang berada pada tangannya. Dia pinjam orang banyak kiri kanan, kemudian dia tidak ada niatan untuk mengembalikan, maka segala apa yang ada di tangannya yang dia miliki saat ini itu tidak memberikan manfaat yang membahagiakan untuk dirinya. Bahkan Allah akan menghancurkan harta-harta yang ia pegang saat ini dan tidak membuat ia menikmati manfaatnya. Ya. Jadi kadang ada orang sudah mampu bayar utang, apakah utang pribadi, ada dibedakan juga, ada utang pribadi, ada utang usaha, ya.
Ada utang utang korporasi, kalau dia punya kelola usaha, dia harus profesional, dia juga menyelesaikan dari usaha itu. Kalau utang pribadi, dia juga menyelesaikan dari keuangan pribadinya dan seterusnya. Eh, Kalau dia tidak punya niat untuk itu, maka Allah akan apa, merusak atau membinasakan harta-harta yang dia miliki. Sebenarnya dia mampu, ya, tapi dia sayang dengan hartanya yang dia pegang. Ya, ada begitu. Dengan mudahnya dia mengutang, tapi ketika akan mengembalikan, dia merasa sayang banget dengan harta yang di tangan itu. Kalau harus dipakai untuk mengembalikan. Ada orang yang seperti itu. Kenapa? Ya, dia tidak ketidakmampuannya untuk mengontrol hawa nafsunya, dan memang pada dasarnya manusia punya sifat wa yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia sangat cinta dengan hartanya. Ketika dia sulit, maka dia dengan mudahnya mengutang. Ketika Allah berikan kelonggaran, ia merasa berat. Namun ketika dia tidak ada niat, padahal dalam keadaan Allah sudah mampukan, maka apa yang ada pada diri, pada tangannya, pada akhirnya Allah juga akan sirnakan. Paling tidaknya adalah Allah akan tidak membuat dia merasakan kebahagiaan dari manfaat dari harta yang dia miliki. Ini. Jadi kembali kepada redaksi awal hadis ini, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addahullah anhu. Siapa yang meminjam dan punya niatan untuk mengembalikan, maka Allah akan bantu dia. Bagaimana caranya? Orang yang hatinya bersih dan ingin bertanggung jawab, maka Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Ketika dimudahkan urusannya, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Dan ketika Allah mudahkan rezekinya, maka dia semakin terbuka kemampuannya untuk menyelesaikan utang-utang tersebut. Ya. Kemudian yang keempat, ada amalan-amalan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mudah membayar utang. Ya, ada seperti yang Nabi ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib kedatangan datangi oleh seorang budak yang ingin menebus dirinya kepada tuannya. Dia sudah punya perjanjian mukatabah, sudah ada perjanjian, budak ini punya perjanjian dengan uh, tuannya untuk menebus dirinya, dan ada jangka waktu yang ia telah tentukan untuk itu. Tiba saatnya, kemudian budak tersebut jatuh tempo perjanjiannya dengan tuannya, dan itu dianggap utang, ya, dianggap utang. Maka datanglah kepada Ali, ya Ali, ya Amirul Mukminin, tolong bantu saya. Saya ini mukatab. Saya ingin menebus diri saya dan sudah jatuh tempo. Nah, ini sebagai utang yang tidak bisa diselesaikan. Ya, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, saya pernah diajarkan beberapa kalimat yang dimaksud di situ adalah doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf ya, anak-anak kecil. Jadi eh, maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan kepada budak ini, ya, dan memang ada hadis juga yang menjelaskan bahwasanya ada tiga golongan yang Allah pasti tolong. Ya, salah satunya adalah mukatab. Allah akan menolong mukatab. Mukatab itu budak yang hendak memerdekakan dirinya. Allah pasti tolong. Ya, ada tiga itu, ada mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang mukatab, hamba yang ingin memerdekakan dirinya, itu pasti ditolong oleh Allah. Yang ketiga adalah anak muda yang ingin menikah untuk menjaga kesuciannya, itu pasti ditolong oleh Allah. Jadi anak muda jangan takut menikah. Ya. Kembali kepada tadi ini, mukatab, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib uh, menyampaikan kepada budak ini, saya pernah diajarkan Nabi sebuah kalimat-kalimat, artinya doa, yang jika membacanya, maka itu akan menjadi jalan Allah akan menyelesaikan utang-utang sebanyak apapun itu, bahkan seperti
gunung pun Allah akan selesaikan. Beliau mengatakan, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali, dan Ali mengajarkan ini kepada Mukatab tadi. Ya. Jadi Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Kita dawamkan ini, kita baca uh, dan perbanyak ya setiap hari, setiap saat, maka insya Allah ini adalah janji Allah lewat lisan Rasulullah SAW, itu pasti terjadi. Di antaranya ini, kita supaya dimudahkan menyelesaikan utang. Ya, pertama apa nih? Niat. Ya. Niat yang salihah, niat yang tulus, dan keinginan yang kuat akan menjadi sebab dimudahkan urusan dan dimudahkan rezeki. Yang kedua, doa. Amalkan doa-doa yang diajarkan Nabi, doa-doa yang ma'thur, yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jika kita amalkan itu pasti terjadi dan itu pasti terbukti. Itu tadi antaranya. Ada lagi doa yang lain diajarkan Nabi. Di antara juga Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal ard. Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal ard. Faliqal habbi wan nawa wa munzilat tarati wal injil wal furqan. A'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. Dibaca ya ketika hendak tidur, ya ketika berada di pembaringan setelah mengamalkan sunnah-sunnah lain ketika hendak tidur, maka dibaca ini yang diajarkan Nabi, maka ini juga menjadi doa yang ma'thur, yang insya Allah menjadi sebab Allah akan memudahkan kita untuk menyelesaikan utang-utang, selama kita dalam diri kita ada keinginan yang tulus, yang ikhlas, dan punya niat yang betul-betul ingin membayar utang. Amalkan ya, tiap hari, insya Allah ya kita akan lihat janji Allah itu adalah sebuah keniscayaan dan kepastian yang akan terbukti. Ini saja sebagai mukaddimah dan pengantar diskusi kita malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyelesaikan utang-utang kita semua, membantu kita menyelesaikan utang-utang. Kemudian semoga saudara-saudara kita yang dalam kesulitan utang, Allah mudahkan urusannya agar terbebas dari utang-utang itu. Wallahu taala alam. Tapi Ustaz, kami mengucapkan syukur wa jazakumullah khairan kepada narasumber kita karena telah menyampaikan materi pengantar pada malam hari ini. Selanjutnya, kita beralih ke sesi berikutnya, yaitu sesi konsultasi syariah. Jadi, kami mempersilakan kepada para peserta agar kiranya untuk mengetik pertanyaannya di kolom komentar di Zoom. Atau bagi peserta yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand untuk kemudian kami persilahkan untuk berbicara. Baik, Ustaz, kita mulai pertanyaan pertama dari WhatsApp. Pertanyaannya adalah, si A memberikan utang kepada si B, Ustaz, tapi keduanya tidak tahu total utangnya berapa. Setelah memperkirakan, si A bilang, transfer saja ke saya 100.000 setiap Jumat selama 3 bulan ke depan. Kalau di total, uang yang harus dibayar si B itu adalah 1,2. Tapi utangnya tidak jelas, Ustaz. Bisa jadi utangnya lebih, bisa jadi juga kurang. Apakah boleh, Ustaz? Mic-nya masih belum menyala, Ustaz. Baik. Inilah di antara hal yang perlu dilakukan. Bahwasanya di antara sunnah Rasulullah dan di antara tuntunan Al-Quran berkenaan dengan utang piutang. Ayat tentang utang piutang dalam Al-Quran yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah itu, ya,
Di situ disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya. Wahai orang-orang beriman, hendaknya jika kalian tadayantum melakukan utang piutang, melakukan transaksi utang piutang, apakah utang uang, utang barang, utang apapun, utang sewa, pokoknya berkenaan dengan utang piutang, ya, maka hendaknya faktubuh, tulislah. Ya. Jadi pencatatan dan administrasi ini adalah eh, ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ya, maka Al-Quran ini mengajarkan kita supaya rapi administrasi. Ya, supaya apa? Untuk menghindari sengketa dan permasalahan ataupun menghindari perselisihan di antara dua pihak yang bertransaksi. Ya, ini pentingnya eh, kita menulis, ya, mencatat jika terjadi. Kalaupun tidak ada, tulis tidak menulis, tidak tak menulis, ya, umpamanya kan disebutkan juga, maka hendaknya wa ashhidu wastashhidu syahidan min rijalikum, buat saksi. Ya, kalau ada orang yang tidak tahu menulis ataupun dalam keadaan tidak ada alat yang digunakan sebagai tulis administrasi, maka paling tidak ada yang menyaksikan, ada yang mengetahui transaksi itu. Ya, ada yang mengetahui transaksi itu. Sahid, sahid lah, ya, dua orang. Ya, itu di antara perintah Al-Quran yang berkenaan dengan uh, utang piutang. Namun jika terjadi sebuah kondisi di mana mereka karena terlalu dekatnya kayak saudara, ya, biasa tidak mencatat, ya, tapi tetap dalam hati menghitung sebagai utang, ya kan? Nah, pada akhirnya ditagihkan juga, ya. Karena transaksi itu berjalan begitu saja tanpa ada pencatatan dan masing-masing tidak melakukan pencatatan dan uh, salah satu dari keduanya ataupun kodenya tidak bisa menjazam, tidak bisa memastikan besaran, lantas mereka sepakatlah. Ya. Maka kesepakatan yang dilakukan seperti tadi itu adalah kesepakatan yang boleh-boleh saja. Selama antaradin, selama mereka ridha. Ya. Mereka memprediksikan saja. Mereka berusaha untuk mengingat-ingat transaksi yang mereka lakukan. Mereka berusaha mengingat berapa kali saya kasih dia uang, kapan momen-momen di mana tempatnya, di mana momentumnya saya kasih dia uang, saya transfer dia uang. Mungkin bisa diingat-ingat mana yang paling kemudian mendekati jumlah yang itu, yang mereka ingat. Ya, mereka pertemukanlah bilangan-bilangan yang paling terdekat dengan kedua ingatan mereka. Ya, walaupun tidak menjazam, lantas mereka sepakat dengan jumlah tertentu. Ya, selama keduanya ridho, ya, maka bismillah. Ya, itu bisa menjadi solusi dan menjadi jalan utang itu dianggap selesai. Ya, selama ridho. Insya Allah bisa, tidak masalah. Ya. Anggaplah kalau 3 bulan berturut-turut setiap Jumat, maka 3 bulan itu berapa Jumat? Ya. Kalau 4 bulan, 4 pekan, berarti 12 pekan tambah satu, mungkin 13 pekan. Ya. Jatuh-jatuhnya berarti 1,3 juta atau 1,2 juta. Ya. Selama mereka ridho dan tidak ada khusumah, tidak ada perselisihan dan pertentangan masalah itu, maka dianggap itu sebagai kesepakatan nominal. Allah Ta'ala. Baik, Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Ummu Ahnaf. Beliau meminta nasihat Ustaz. Beberapa tahun lalu, seseorang resign dari tempat kerja dengan alasan menghindari syubhat. Tapi tahun demi tahun berganti, pekerjaan yang diharapkan tidak kunjung datang. Sementara ada hutang yang harus dibayar dan kebutuhan harian serta pendidikan anak tak bisa dihindari. Jadi boleh minta nasihat Ustaz.
Bismillah. Ini nasihat bahwasanya resign dari tempat kerja dan sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan pengganti. Iya, Gitu ya. Ustaz. Ya. Yang pertama adalah ya, segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah. Ya. Segala pertama-tama adalah kita segala sesuatu urusan hidup kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita munajatkan kepada Allah. Segala urusan kita, hajat kita, keluh kesah kita, dan masalah-masalah kita langitkan dulu. Kita laporkan kepada Allah. Iya. Baru kemudian kita berusaha. Iya. Kenapa? Iya. Ini menjadi ciri orang yang beriman dan ini yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap urusan, apalagi ini dianggap urusan yang penting. Kenapa? Berkenaan dengan hajat dan kelangsungan hidup keluarga. Ya. Maka mintalah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, ya, meminta kemudahan hidup. Ya. Dengan apa doa? Ya. Doa ini senjatanya orang yang beriman. Ya. Sebelum kita mengandalkan kemampuan basyariah kita, sebelum kita mengandalkan kemampuan kita sebagai manusia dengan segala potensi yang Allah berikan, sebelum kita gunakan itu untuk berikhtiar, maka ikhtiar pertama kita adalah ikhtiar kita ke langit. Ya. Dan itu dicontohkan Nabi. Maksudnya Nabi SAW, idza ahammahul amr, rafa yadaihi ila sama. Allah, Nabi, ketika diperhadapkan dengan sesuatu yang penting, maka beliau langsung menengadahkan kedua tangannya ke langit. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan beliau lujuk kepada sholat, kemudian mengangkat kedua tangannya. Maka mintalah kepada Allah dalam doa. Ya. Bahkan dalam doa ini juga doa, mungkin kita mengatakan saya sudah berdoa, Ustaz. Ya. Doanya harus dikhususkan lagi. Maksudnya dikhususkan adalah diperkuat lagi. Ada adab doa yang mempengaruhi kualitas dan efek doa itu. Di antaranya adalah selain kita tentunya mawani'ul ijabah, semua unsur-unsur yang bisa menghalangi diijabahnya doa itu harus dihindari. Biar kita juga berdoa setengah mati kalau kita melakukan hal-hal yang bisa merusak doa itu tidak diijabah, ya doa itu tidak berefek. Maka yang pertama ketika berdoa pastikan kita sudah berusaha untuk menghindari segala hal yang menjadi penghalang doa. Termasuk harta haram, harta syubhat dan segala macam. Durhaka kepada orang tua, durhaka kepada suami dan seterusnya. Kemudian ketika berdoa, mura'atul adab, menjaga adab-adab ketika berdoa dalam keadaan suci, menghadap kiblat, ya, dan diantaranya sunnah mengangkat kedua tangan. Kemudian di antara adab berdoa juga yang ketiga adalah ilhah. Ya. Ketika kita berdoa, melangitkan keadaan kita ini, melaporkan keadaan kita yang dalam keadaan sulit seperti ini, maka berdoalah dengan ilhah. Apa itu ilhah? Ilhah itu dalam keadaan mendesak, merengek, dan mendesak Allah. Ya. Dan Allah dalam sebuah hadis Nabi mengatakan innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah cinta, Allah sangat senang dengan hambanya yang maksa kalau berdoa. Jadi Allah suka. Kalau manusia dimintai dipaksa-paksa, kalau manusia kita minta kepada saudara, minta kepada manusia, minta kepada orang, minta bantuan, terus maksa, orangnya bikin jengkel biasanya, jadi jengkel. Ya. Itulah bedanya manusia dengan Allah. Ya, Allah sebaliknya. Allah justru suka dan mau kalau kita meminta itu maksa, ngerengek. Karena itu sebagai bentuk tadarru, bentuk uh, ketergantungan kita, bahwasanya uh, adab ilhah tadi menggambarkan begitu kita tergantungnya kepada Allah dan tidak bisa lepasnya kita dari Allah dan kita tidak punya daya kecuali dengan
daya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adab dan Allah suka. Dan ini kata para ulama menjadi sebab dimudahkannya doa itu diijabah. Ya. Dalam hadis yang lain diterangkan berdoalah, bersimpulah berdoa kepada Allah ya, seperti doanya seperti halnya pengemis yang berada di depan pintu rumahmu, yang dia tidak akan beranjak dari depan pintu rumah itu sampai dia mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ya. Maka berdoalah seperti itu. Allah suka. Ya. Dan itu menunjukkan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah, dan itu yang Allah suka, dan itu adalah bagian dari ibadah, penghambaan. Ya, meminta itu meminta kepada Allah dan menunjukkan ketidakberdayaan itu adalah bagian dari manifestasi penghambaan seorang hamba kepada Allah. Dan sebaliknya, ya, ada juga banyak orang yang sulit, banyak punya kesulitan, hajat, tapi banyak yang lupa berdoa. Dia selalu mencari solusi, berpikir apa solusinya, apa minta tolong kiri kanan kepada manusia, tapi dia lupa kembali kepada Allah. Dan Allah katakan, Nabi katakan dalam hadis yang lain, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, Allah murka sama dia. Jadi mestinya orang yang kesulitan, dia semakin dekat kepada Allah. Salah satunya lebih dekat dengan doa, lebih dekat lewat doa. Ya. Bukan semakin jauh dari Allah. Orang yang semakin sulit, ya, semakin harus dekat dengan Allah. Salah satunya lewat doanya. Kenapa? Karena kalau kita sudah dalam keadaan sulit, tidak juga meminta kepada Allah, Allah murka. Kita semakin jauh dari solusi. Ya, kalau katakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Yang tidak mau minta sama Allah, Allah murka sama dia. Dia sudah sulit, dalam keadaan sulit, butuh bantuan, tapi tidak minta sama Allah. Allah tambah murka sama dia, dan jalan keluar, solusi bagi dia semakin jauh. Ya. Jadi yang pertama adalah teruslah kita berdoa kepada Allah, perkuat doa kita. Yang kedua, ini saran mungkin agak banyak, maaf. Ya. Yang kedua adalah semua kita mengharapkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik. Ini cita-cita setiap orang. Baik dan nyaman dalam hal ibadah, baik dan nyaman dalam hal perkara dunia. Ya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, surah An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, siapa yang beramal saleh, ya, maka tugas kita apa? Perbanyak kebaikan, perbanyak amal soleh. Apa itu? Apa saja kebaikan, apa saja yang kita mampu lakukan, kebaikan ibadah kepada Allah, kebaikan sosial kepada manusia, perbanyak sebanyak-banyaknya. Wa huwa mu'minun, siapa saja yang memperbanyak amal soleh, mau laki-laki mau perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan ia kehidupan, membuatnya dia hidup di dunia ini dengan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Maka semakin baik amal saleh seseorang, maka Allah akan semakin memperbaiki hidupnya di dunia. Baik hatinya, tenang jiwanya, tenang perasaannya, baik ibadahnya, baik kehidupan dunianya. Ya. Allah akan berikan dia kehidupan yang bahagia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hadiahkan kepada dia, membuatnya dia hidup dengan kehidupan yang baik dan bahagia di dunia ini. Apa itu? Amal saleh. Ya. Memang kadang kalau kita dulu resign dari tempat kerja dengan alasan menghindari syubhat, menghindari dosa, maka insya Allah anggap saja ini adalah bagian-bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan kita. Ya. Kenapa? Orang ketika akan diberikan kebahagiaan yang bermakna suci, maka dia pantas mendapatkan kenikmatan yang bermakna suci itu setelah dia bersih. Ya. Maka ujian itu kalau kita ridha, maka dia akan menjadi pembersih, kafarah. Ya, kita sabar menjalaninya sambil menunggu waktu yang pas yang telah Allah pilihkan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baik setelah itu. Yang penting istiqamah,
Jangan capek dan jangan bosan jadi orang baik. Jangan capek dan jangan bosan untuk beramal saleh. Iya, ini hanya masalah waktu saja. Insya Allah. Inna Allah la yudhi'u amala amilin minkum min dzakin aw unth. Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap kebaikan amal yang dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Maka insya Allah absyir, tetaplah kita menanti kabar gembira. Ini hanya masalah waktu. Insya Allah uh, begitulah al-ayyam wa tilkal ayyam nudawilaha bainan nas. Ya, akan ada waktunya. Insya Allah kita akan merasakan kebaikan-kebaikan dan hasil dari amal soleh kita dan juga hasil dari doa-doa yang kita langitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Tapi Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ketiga, pertanyaan yang diajukan oleh peserta Kartini Muhammad. Izin bertanya Ustaz, semisal ada seseorang yang pernah jadi marketer atau menjual barang dari sebuah toko, tapi setelah beberapa waktu berlalu, terdapat catatan atau nota, tapi nota ini tidak ditahu apakah sudah dibayar atau belum. Sementara pihak toko itu tidak tahu menahu dan karena hal ini berhubungan langsung dengan administrasi. Pertanyaannya, apakah wajib seorang marketer itu membayar hutang ke toko atau bagaimana, Ustaz? Ya, Bismillah. Ini harus diisbat. Ya, kewajiban itu harus diisbat. Kewajiban itu harus diisbat, harus dipastikan, ya, ditetapkan. Apakah ini kan dalam keadaan tidak jelas, marketernya, salesnya lupa, ya, apakah dia sudah bayar atau belum, kan begitu, ya, begitu ya. Jadi eh, mantan sales ini atau mantan marketing di satu toko itu lupa apakah nota yang ada di dia itu sudah dibayar atau belum, kan begitu. Iya, Nah, Ustaz. apakah harus dibayar atau tidak? Kita tidak bisa katakan harus atau tidak. Tapi tugas dia adalah mengisbat dulu. Menjadikan kewajiban itu sabit. Apakah sabit atau tidak sabit? Bagaimana supaya mengisbat? Ya, menelusuri, men-tracking semaksimal yang dia mampu. Apakah dia sudah bayar atau belum? Ya. Contoh marketer ini dia sudah pernah tanya belum ke admin tokonya? Di sini tidak ada jawabannya, Ustaz. Pihak toko tidak tahu menahu karena berbalas dengan admin. Berarti yang mau ditanya adalah adminnya. Kalau pihak toko, mungkin pemilik toko. Boleh mengatakan pihak admin. Ini harus yang tahu ini adalah admin. Ya. Maka saran kami adalah tanya ke pihak toko untuk sama-sama menelusuri ke admin, ya, apakah nota itu sudah terbayar atau tidak. Ya. Baru boleh mengatakan wajib bayar. Ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan yang cocok adalah apa yang harus dilakukan, ya, ketika seperti ini. Maka yang dilakukan adalah mengisbat kewajiban itu. Ya. Bagaimana cara mengisbat? Memastikan. Ya. Bagaimana cara memastikan? Menelusuri, men-tracking ke admin. Apakah sudah masuk dalam pencatatan admin, terbayar atau belum terbayar. Mungkin menelusuri, mungkin si saudara kita yang bertanya ini punya metode. Selama ini kalau dia bayar nota, biasanya dia menggunakan transfer dari rekening tertentu umpamanya. Maka dia bisa cek rekening ini salah satu bentuk. Ya, ini nota tanggal berapa? Apakah dari tanggal yang tertera di nota itu sampai hari ini adakah transaksi dia mentransfer? Kalau kebiasaannya dalam bentuk mentransfer, apakah ada transferan pembayaran ke admin dengan nominal yang seperti tertera di nota itu tidak? Itu salah satu. Sambil kemudian juga mencocokkan dengan catatan admin. Apakah ada
pada catatan admin nota dengan nomor tersebut atau dengan belanjaan tersebut sudah terbayar atau belum. Karena bisa jadi dia tidak hanya menggunakan satu metode pembayaran, bisa jadi dia kadang transfer, kadang cash, ya. Sehingga walaupun mungkin tidak ada di bukti transfer selama ini dari tanggal tertera itu sampai hari ini, bisa jadi dia eh, terbayar dalam bentuk cash dan itu tercatat di admin dan dia tidak ada di transferan dia atau rekening korang dia. Maka yang saran kami adalah telusuri dulu ya administrasi pencatatan di admin ya atau pegawai adminnya apakah nota tersebut terbayar atau tidak ya. Karena kalau kemudian eh, admin tidak ada catatan, ini saya lanjutkan saja. Kalau ini ternyata admin tidak tidak tercatat ada pembayaran, kemudian juga yang bersangkutan marketing ini juga dia tidak ada ingatan yang pasti yang dia bisa menjadikan patokan bahwasanya dia sudah bayar, maka dia dikembalikan kepada hukum asal. Apa hukum asalnya? Hukum asal belum terbayar. Ya, baru dia kemudian isbat untuk membayar. Ini tahapan-tahapannya. Dikembalikan kepada hukum asal. Ya. Kenapa? Hukum asalnya nota itu belum dibayar. Sampai ada bukti bahwasannya dia terbayar. Maka ketika belum ada iqamatul hujjah dan belum ada isbat tentang bukti pembayaran itu, ya maka baik dari semua pihak yang berkepentingan dan mengurusi masalah ini, maka barulah kemudian dia diberikan kewajiban untuk dijatuhi dengan hukum membayar. Gitu. Maka saran kami adalah di tracking dulu, ditelusuri dulu pembayarannya. Apalagi kalau jumlah besar ya, ini tidak mudah. Ya. Allah taala alam. Baik Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ketiga. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan empat dan mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk pada materi atau pada agenda kita pada malam hari ini. Pertanyaan yang sama, pertanyaan dari orang yang sama. Pertanyaan itu, apakah boleh kita meminjamkan uang kepada seseorang, tapi dia meminjaminkan motornya dan motor tersebut dipakai? Ya. Baik, berarti itu gak ada ya? Gak ada. Ya. Bismillah, jika gadai mengutang, mengambil uang, kemudian menyerahkan barang sebagai bentuk jaminan, itu namanya rohan. Ya, rohan. Rohan artinya gadai, menggadaikan barang, mengutang dengan memberikan jaminan. Nah, jaminan ini atau dalam gadai, ketika mengutang dengan memberikan jaminan atau istilah gadai, maka barang yang digadaikan itu atau barang yang dijadikan jaminan itu fungsinya adalah untuk menjadi sumber penyelesaian utang di kemudian hari. Jika jatuh tempo utang tersebut, si pengutang belum mampu memberikan atau belum mampu menyelesaikan utangnya, ya, kemudian mungkin dikasih tangguh satu, dua, tiga kali tangguh, masih juga belum mampu menyelesaikan, dan kemudian pihak pemberi utang tidak mampu lagi untuk memberikan tangguh dan dia harus memerlukan dana tersebut, maka barang gadai tersebut menjadi pintu solusi penyelesaian utang. Itulah fungsinya barang gadai. Nah, barang gadai statusnya adalah amanah. Iya, amanah di tangan orang yang memegangnya. Iya. Maka karena amanah, hukum asalnya dia tidak boleh dimanfaatkan, dia hanya boleh disimpan. Iya. Makanya kalau di pegadaian syariah biasanya memang ada gudang tempat penyimpanan barang gadai, disimpan dan tidak dimanfaatkan. Itu hukum asalnya. Iya. Tidak boleh. Kalau sampai barang gadai itu dimanfaatkan, dipakai ataupun digunakan untuk diambil manfaatnya, maka jatuh-jatuhnya bisa terjatuh dalam riba. Kenapa?
Kaidah mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan dan menimbulkan manfaat maka itu riba. Ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat atau pinjaman yang menarik manfaat maka itu menjadi riba. Ya, artinya dia mengambil keuntungan dari proses peminjaman itu, utang piutang itu. Itu juga riba. Jadi ribanya bukan hanya sekedar dalam bentuk manfaat atau bunga dari uang, dari komoditi atau barang sejenis. Dia pinjam uang, keuntungan yang didapatkan juga dalam bentuk uang. Tidak mesti. Tapi kalau uang 1 juta dipinjam, kemudian dikembalikan 1 juta, plus ada manfaat lain yang menjadi syarat dari proses utang itu, maka manfaat itu pun dianggap sebagai riba. Ya. Maka kalau dia gunakan motor itu yang dijaminkan, dia manfaatkan, dia pakai tiap hari dan dia gunakan untuk menghasilkan, dia gunakan bekerja, dia menggunakan untuk berdagang mungkin, dia gunakan untuk ojek online, dia gunakan mencari penghasilan lah. Maka itu sudah memanfaatkan barang jaminan yang mestinya dijaga. Itu bisa menjadi riba. Walaupun ada ulama yang membolehkan ya, pemanfaatan tunggangan, kalau tunggangan yang digadaikan, ya itu sebagian ulama mengatakan boleh memanfaatkannya sesuai dengan muknah, sesuai dengan biaya pemeliharaan. Kalau dia yang memegang jaminan itu menjamin dan membiayai pemeliharaan daripada uh, kendaraan tersebut, maka dia boleh gunakan sesuai dengan kadar nilai pemeliharaannya. Tapi kalau dia gunakan tiap hari, ya, apalagi untuk bekerja, ya, menghasilkan, maka itu dikhawatirkan dia menjadi riba dan syubhat ribanya sangat besar dan sebaiknya dihindari. Ya, sama dengan dulu di zaman Nabi adalah yang digadaikan adalah onta. Ya, kalau yang digadaikan onta, onta tunggangan umpamanya. Ya, kemudian digadaikan dia diberi makan oleh yang memegang gadai itu, dikasih alaf, dikasih makanan, rumput, digembala, dibiayai, maka boleh bagi yang memegang gadai onta tersebut untuk apa memerah susunya, meminum susu onta itu, ya, dan mengambil manfaatnya karena dia yang membiayai dan menghidupi, ya. Maka dia boleh memerah susunya selama berada dalam tangannya dan selama ia membiayai hidup onta tersebut. Wallahu taala a'lam. Tapi Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan 4 sekaligus juga menutup rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan syukron wa jazakumullah khairan kepada pemateri kita yang telah menyempatkan dirinya untuk menyampaikan materi yang sangat bermanfaat pada malam hari ini dan juga kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung dan juga bertanya terkait materi kita pada malam hari ini. Adapun pertanyaan dari hamba Allah yang tidak sempat terjawab, insya Allah akan kami teruskan ke grup konsultasi syariah. Oke, kita tutup kita tutup acara kita pada malam hari ini dan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.